kami lemah dan tak berdaya, sementara kehidupan demikian keras Tuhan Yesus penuh dengan tantangan. Namun karena kami memiliki anugerah Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh syukur, menikmati setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Di sana ada kasih sayang-Mu Tuhan terus menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam momen perayaan Paskah ini Tuhan, masa Lent, kami juga ingin merayakan lagi akan kasih anugerah-Mu yang demikian dahsyat luar biasa Tuhan. Kau curahkan habis-habisan buat kami Tuhan. Maka biar hari ini dalam kebaktian ini kami sekali lagi melihat bagaimana Engkau Tuhan yang telah menunjukkan kasih, dan bagaimana kami belajar dan menghadirkan kasih yang sama ini pada sesama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang ada tempat ini. Terima kasih Pak Surya ya, dan Sumununu ya, yang bisa ketemu lagi ya. Juga beberapa semua pemimpin yang masih ada di tempat ini ya. Bilang dulu tuh sama kanan kirinya, hari ini kamu ganteng banget, kamu cantik banget, bilang gitu. Ya, kalau cowok ganteng ya, jangan salah ya, cowok dibilang cantik, kacau ya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah perkataan yang ketiga, ya, the third word ya, from the cross ya, perkataan yang ketiga dari di atas kayu salib yang dengan tema Ibu inilah anak. Ayatnya saya tidak baca, jadi nanti kita akan ulas di bagian penguraian nanti. Saudara, pepatah Indonesia memberikan saudara-saudara sebuah apa kita sebut ya, sebuah tanda was-was atau peringatan sebenarnya. Mengatakan semacam ini saudara-saudara. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ya, kasihnya seorang anak pada orang tua, kasihnya seorang anak pada ibu bisa diukur saudara-saudara sepanjang galah saja. Namun kasih seorang ibu kepada anak-anaknya sepanjang jalan, terus-menerus mengasihi sampai akhir hayatnya. Saudara, ini adalah sebuah sindiran sebenarnya. Karena orang-orang di dunia ini, mereka ketika melihat akan orang tuanya, dalam konteks ini adalah peribahasa, adalah melihat akan ibunya. Kalau ditanya sayang atau enggak, sayang. Tapi seringkali sayangnya cuma terbatas. Semampunya, kalau bisa kasih, kalau bisa tolong ya tolong, bisa kasih waktu, bisa kasih perhatian, tapi lebih daripada itu mereka menahan. Kalau ditanya punya waktu atau enggak, sebenarnya punya, tapi mereka pakai untuk banyak hal diri sendiri, sementara diberikan kepada orang tua masih ditahan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggal. Hari ini saudara-saudara kita akan melihat bahwa seorang anak saudara-saudara namanya adalah Yesus Kristus. Dia di atas kayu salib saudara-saudara. Dia memeragakan, dia memberikan sebuah teladan, dia mendemonstrasikan bahwa seorang anak juga harus mengasihi orang tuanya sampai nafasnya yang terakhir, sampai tenaga kekuatan usahanya yang terakhir. Seorang anak juga harus mengasihi orang tuanya sepanjang jalan. Saudara-saudara, ketika kita membaca Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25, saudara-saudara, kita mendapatkan saudara-saudara sebuah bukti kasih sejati. Bukti kasih sejati. Izinkan saya membacakan bagian ini sekali lagi. Dikatakan di sana, ya, apakah terlihat ya? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Maka Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, tolong aku kesakitan." Ngomong gitu apa enggak? Yesus sedang kesakitan. Yesus sedang butuh perhatian. Yesus sedang membutuhkan support daripada sekelilingnya. Namun tatkala sang anak ini melihat akan orang tuanya, ibunya, ada di bawah kaki salib itu,
Dia bukan meneriakkan kata-kata untuk meminta tolong yang berarti menuntut perhatian pada dirinya sendiri. Ya bukan saudara-saudara dalam situasi saudara-saudara mengatakan, saudara-saudara tolong kasihani saya. Namun sebaliknya dia justru mengatakan, ibu, inilah anakmu, merujuk kepada Yohanes. Dan dikatakan ayat yang selanjutnya, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibu. Saudara, saya berbahagia saudara-saudara memiliki Tuhan yang bukan sekedar ngomong tentang kasih. Saya suka sekali saudara-saudara ketika bagian ini menjelaskan bahwa Tuhan Anda dan Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang betul-betul penuh kasih. Bahkan di atas kayu salib di tengah-tengah penderitaan yang sangat besar, dia tidak mencari akan perhatian buat dirinya sendiri. Dia tidak saudara-saudara mencari akan yang namanya pertolongan buat dirinya sendiri. Namun justru dalam puncak kesulitan kesakitan, dia masih membutuhkan orangnya. Saudara-saudara, kasih yang luar biasa ditunjukkan oleh ketika ia melihat saudara-saudara namanya. Yang kita pikirkan kalau kita saudara-saudara dalam posisi seperti Yesus. Waktu kita mengalami kesulitan, kita minta perhatian. Kita minta saudara-saudara akan yang namanya pertolongan. Kita minta yang namanya campur tangan orang-orang sekelilingnya. Lihat mamah kita yang kita pasti menyayangi kita. Mungkin tergoda buat kita untuk kemudian sekali lagi minta. Ya saudara-saudara, orang yang namanya egois itu adalah orang yang menuntut seluruh dunia. Ya melakukan segala sesuatu untuk diri saya. Namanya egois. Tahu bedanya egois dengan individualis? Individualis itu saudara-saudara ya urusanmu. Nggak mau tahu urusan masing-masing. Namun kalau egois, urusanmu, tetap ngurus kamu juga. Itu egois. Sementara dunia memeragakan tentang yang namanya egoisme. Saudara-saudara, kita dalam keadaan baik-baik saja minta perhatian orang. Apalagi ketika kita dalam keadaan yang nggak baik-baik. Kita akan mudah saudara-saudara untuk mengambil yang menjadi miliknya orang lain pada diri kita. Saudara-saudara, kasih sejati itu adalah memberi, bukan mengambil. Saudara-saudara, kalau orang saudara-saudara lihat orang dan orang lain kemudian mikir, ya apa yang bisa saya ambil dari orang ini? Orang ini kasih cuan apa enggak dalam hidup saya? Orang ini menguntungkan atau enggak? Kalau menguntungkan dipegangin, kalau enggak menguntungkan kemudian dihindari. Namanya adalah egois. Saudara-saudara, Yesus di atas kayu salib, dia punya hak untuk mengeluh pada mamanya. Dia punya hak untuk berkata kepada mamanya, mama tolong saya. Namun di sana saudara-saudara justru terbukti bahwa hati Yesus sungguh-sungguh hatinya penuh dengan kasih. Saudara-saudara, apakah hati kita penuh dengan kasih? Saya tahu hidup kita saudara-saudara ada situasi-situasi yang membuat saudara-saudara menjadi merasa semakin tak berdaya. Kita saudara-saudara mulai saudara-saudara lingkungan pergaulan kita makin lama makin berkurang. Orang-orang saudara-saudara yang dekat sama kita saudara-saudara adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya sekedar ingin ketemu menjenguk saja. Dalam kesempatan yang sangat pendek itu, ketika orang saudara-saudara membangun hubungan dengan kita, ketika saudara-saudara anak kita kah, mantu kita kah, cucu kita kah datang untuk menjenguk kita, dalam momen yang sangat pendek itu, apa yang keluar dari mulut kita menunjukkan sikap hati kita yang sebenarnya. Apakah kita pakai momen yang pendek itu untuk mengekspresikan saya butuh perhatian, atau saya selalu siap untuk memberi perhatian? Apakah saya saudara-saudara menuntut untuk yang namanya orang mengurus kita, atau dalam momen yang sangat singkat itu justru kita tunjukkan saya tetap urus kamu, saya selalu doakan kamu, saya selalu pikirkan kamu. Saudara-saudara, itu membuat perbedaan yang penting.
Ada banyak hal dalam momen hidup kita, saudara-saudara, sangat pendek. Dan momen itu menjadi momen yang sangat menentukan bagaimana orang menilai kita. Sangat pendek. Di dalam konteks ini, saudara-saudara, Yesus punya momen yang betul-betul sangat pendek. Napasnya mungkin sudah tersengal satu persatu. Darah sudah mengucur kemana-mana, membasahi saudara-saudara akan kayu salju sampai ke tanah. Momennya singkat sekali, saudara. Ya, dia sudah dilepaskan akan jubahnya, saudara-saudara. Ya, dia dipermalukan, dipertontonkan, saudara-saudara, di depan umum, saudara-saudara. Sementara dia lemah, tak berdaya, sudah banyak yang bisa dikerjakan. Di momen yang krusial itu, dia melihat anaknya. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Yesus membuktikan dia sungguh adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Penuh itu berarti apa? Kalau goncang dikit, luber. Namanya gelas, kalau dikasih air, goncang dikit apa? Luber. Saudara-saudara, hati Yesus itu penuh dengan kasih. Makanya ketika dia melihat situasi saudara-saudara yang dia saudara-saudara merasa ada yang tidak baik, dia mudah tergoncang. Saudara katakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, dia mudah tergoncang dan begitu hatinya goyang, saudara-saudara, kasih mengalir. Orang yang egois hatinya selalu kosong. Ketika dia melihat akan orang-orang yang di sekelilingnya, dia pikirkan satu hal, gimana caranya isi kekosongan hati saya. Momen panjang selalu menuntut perhatian, momen pendek lebih-lebih lagi menuntut perhatian. Saudara-saudara, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang dipenuhi dengan kasih sejati. Coba lihat kanan kirinya dulu, lihat mukanya, bila kelihatannya penuh kasih. Ya, kalau belum, ya dari kesempatan kita untuk hari ini momen untuk mengalami apa perubahan lebih lagi. Ya, di hari menjelang Paskah ini saudara-saudara kita melihat akan kasih Yesus. Terus nanti saya yakin di momen Jumat Agung khususnya saudara-saudara, ya kita akan melihat akan bagaimana kasih Yesus. Namun di momen yang singkat itu, kayu salib itu sekali lagi membuktikan dia tak pikirkan diri sendiri. Seorang anak menjelang akhir hidupnya mikirin mamahnya. Saya pengen punya anak semacam itu. Amin. Ya, saudara-saudara, Ibu Maria itu beruntung punya anak seperti itu. Ya, dalam tanda kutip ya, saya bersyukur anak saya datang di pagi. Saya berdua perkenalkan, ini ada dua anak saya ya, Karisa sama Benita. Ya, ini ponakan saya, ya, tiga cewek yang paling manis di seluruh dunia. Ya, ya, saudara-saudara, saya yakin kita semua pengen punya anaknya. Ya, Yesus adalah seorang yang luar biasa. Ya, yang membuktikan akan kasihnya. Ada beberapa ayat saudara-saudara yang akan kita ulas ya, tapi kita akan masuk ayat berikutnya ini saudara-saudara saya kaitkan dengan poin yang kedua. Namanya adalah keluarga rohani. Saya ulang ya. Kita punya keluarga jasmani. Itu adalah orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Itu adalah kakak dan adik kita yang waktu kecil kita sama-sama saudara-saudara menjalani kehidupan, kita berkelahi bersama, tertawa bersama, main-main bersama, saudara-saudara. Itu adalah anak-anak kita dan mantu kita yang kemudian telah ditambahkan saudara-saudara namanya keluarga jasmani. Itu adalah cucu-cucu yang hadir dalam kehidupan kita namanya keluarga jasmani. Namun dalam momen ini saudara-saudara sangat menarik. Karena saat kita mendapatkan saudara-saudara sebuah momen bahwa keluarga rohani ternyata bisa sangat penting, bahkan kadang-kadang membuktikan bisa lebih penting daripada keluarga jasmani. Saudara Anda tahu siapakah keluarga ini? Apa namanya ini? Yesus punya saudara apa enggak? Kakak adik punya enggak? Adik punya enggak? Kenapa enggak dititipin sama adiknya Yesus? Maria kan seorang ibu bersama dengan bapaknya Tuhan Yusuf, suaminya.
Ya, kemungkinan pada saat ini saudara-saudara ketika Yesus beranjak dewasa, sang ayah, ya Yusuf sudah tidak ada, sudah meninggal. Tapi kamu punya adik. Kenapa nggak dititipin sama adiknya? Kenapa dititipin justru pada muridnya, keluarga rohani? Lukas pasal yang ke-8, saudara-saudara menunjukkan situasi yang menarik ya, dikatakan orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Kita nggak tahu urusannya apa. Ya, kita akan ulas saya rasa sedikit nanti di bagian belakang, saudara-saudara. Namun dalam sebuah situasi si mama, Ibu Maria saja berarti, dan saudara-saudaranya berarti adik-adiknya Tuhan Yesus, saudara-saudara dikatakan ingin ketemu dengan mereka, dengan Yesus. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini dalam sebuah momen serasa bukannya Yesus menolak akan keluarganya, namun dia sedang menjelaskan, saya memang punya keluarga, namanya keluarga jasmani. Namun saya juga punya keluarga yang lain, namanya keluarga rohani. Coba disenggol dulu kanan kirinya, bilang maksudnya elu jadi keluarga saya. Betul? Ya, jangan pernah kita saudara-saudara merasa sendirian. Amin. Ya, ini adalah gereja namanya keluarga rohani kita, betul? Ini bapak rohani kita, ini ibu rohani kita, saudara-saudara ya. Ya, bukan masalah usia. Masalah bagaimana saudara-saudara mereka saudara-saudara mengasuh, merawati akan kerohanian kita. Amin. Namanya keluarga rohani, saudara-saudara. Ya, kita semua dari keluarga rohani. Dan itu adalah sebuah momen, saudara-saudara, di mana kita mendapatkan bahwa keluarga rohani kadang-kadang bisa lebih penting daripada keluarga jasmani. Tidak selalu, kita selalu berharap pertama tentu saja pada keluarga jasmani kita. Namun jangan pernah melupakan ketika Tuhan memberikan kita sebuah jemaat atau gereja, itu adalah keluarga di mana kita bisa saling menjaga, saling memelihara. Jemaat kami, saudara-saudara, kalau ada jemaat kami yang ada masalah sakit lah atau apa, lebih sering mereka ngomong sama PKS-nya, pemimpin komselnya, pada hamba Tuhan ya, kakaknya, adiknya sendiri kadang-kadang tahunya belakangan. Kenapa? Karena setelah ketika pindah rumahnya jauh-jauh semua, benar apa enggak? Ya, sama-sama Jakarta, kalau Jakarta Barat sama Jakarta Timur aja kita sudah bayangin, aduh jauhnya memang, benar. Keluarga rohani seringkali cepat untuk memberikan tanggapan dan respon. Sebenarnya ada sebuah situasi, saudara-saudara, di dalam keluarga jasmaninya Tuhan Yesus. Kalau Anda, saudara-saudara, membandingkan dengan Markus pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, dikatakan semacam ini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, saya katakan ya, Yuda dan Simon berarti adik-adiknya Tuhan Yesus. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita, berarti punya adik perempuan juga sebenarnya yang tidak tercatat namanya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, membicarakan tentang orang-orang Nazaret, saudara-saudara yang menolak Yesus. Yang menarik adalah Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, ayat yang di bagian bawah dikatakan semacam ini, saudara-saudara. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara, Yesus itu ketika dia dibesarkan, saudara-saudara, di tengah keluarga Yusuf dan Maria, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Juru Selamat nanti bisa saja waktu di kayu salib, saudara-saudara masih tersembunyi itu. Cuma hanya satu pribadi atau dua pribadi yang sangat menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang turun sebagai manusia. Siapa? Mamanya pertama, karena dapat informasi dari malaikat Gabriel ketika akan yang namanya mengandung. Yang kedua, bapaknya Yusuf karena mendapatkan mimpi, betul, dari malaikat yang sama untuk menjelaskan anakmu itu akan menjadi juru selamat dunia, Immanuel, betul ya. Jadi saudara-saudara, Allah beserta kita atau Allah yang datang ke dalam dunia menyertai manusia yang tahu dengan sangat jelas, dan saya yakin punya iman yang sangat luar biasa pada anaknya. Cuma dua, Yusuf dan Maria, bapak dan ibunya. Adiknya belum tentu. Ini kan kakak kita sendiri ya. Ya, kita harus punya sebuah keyakinan. Kalau kita bisa memastikan bahwa
ya yang tercatat dalam kitab-kitab apokrifa bahwa Yesus itu bikin mujizat waktu kecil, ya ambil tangan, tiba-tiba bus jadi burung, itu hoax. Semuanya ada di kitab apokrifa itu hoax, ya. Ya apalagi kalau bangun, melahir di bawah pelangi, ada pohon korma, ya itu pasti hoax sekali, ya. Ya di Nazaret nggak ada korma, ya korma di tempat yang lain, ya. Jadi saudara-saudara kita bisa pastikan itu hoax. Yang benar adalah mujizat Yesus pertama kali waktu di Kana. Ya, sebelumnya nggak ada cerita mujizat. Jadi adik-adiknya saudara-saudara nggak melihat kakaknya ini istimewa. Kakaknya nggak saudara-saudara mengatakan wah hebat nih kakak kita ya. Ya adik-adiknya maksud saya nggak mengatakan wah hebat nih kakak kita ya. Tuhan, kakak kita Tuhan. Malah dibully saudara-saudara dia ngomongin kakaknya Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Itu sebabnya mengapa saudara-saudara, ya saya buat sebuah gambar ya, Yesus waktu jadi anak pemuda gitu loh ya, ngobrol sama adik-adiknya, Maria yang ngeliatin nenek Maria yang bisa memahami bahwa Yesus adalah Sang Tuhan yang datang sebagai manusia, adik-adik enggak. Jadi ketika kemudian Maria saudara-saudara, oleh karena pemahamannya yang pribadi itu, ya iman pribadinya, dia ikut Yesus bahkan di atas kayu salib, bukan sekedar seorang ibunya mengasihi akan anaknya, namun dia adalah seorang ibu yang ingin melihat karya keselamatan yang dinyatakan oleh Allah melalui anaknya itu. Lalu Yesus kemudian mengambil sebuah kesimpulan, saya mau titipkan mama saya. Paling tepat adalah pada Yohanes. Ngomong Yohanes saudara-saudara adalah sang rasul yang ikut bahkan sampai di bawah kayu salib menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Yesus tergantung di sana dalam penderitaan. Jadi dia mengatakan, "Mah, itu lihat jadi anakmu sekarang." Dia lihat sama Yohanes, "Mas, itu lihat jadi." Saudara-saudara, jangan pernah menganggap enteng hubungan keluarga rohani. Jangan pernah menyepelekan hubungan keluarga rohani. Saya yakin kita ada di tempat ini, saudara-saudara di GSK Kelapa Gading ini adalah karena pimpinan Tuhan. Amin. Amin. Dan kita harus saudara-saudara memiliki apa? Hubungan keluarga yang kuat. Ya saling support, saling tobat. Ya yang namanya saudara-saudara satu ada kesulitan, kalau kita punya kesempatan untuk support, kita support dan berikan dukungan saudara-saudara. Keluarga rohani kadang-kadang menjadi lebih penting, menjadi lebih dibutuhkan dibandingkan keluarga jasmani. Saya tidak mengatakan keluarga jasmani nggak bisa dibutuhkan, namun bisa kadang-kadang lebih. Yang ketiga saudara-saudara, ya lebih menyentuh hati saya. Bagaimana Kristus mempercayai Yohanes untuk mengurus mamanya. Ngurus mama-mama itu gak gampang. Kita ngurus mama kandung aja saya gak yakin kita sempurna 100%. Kita sering saudara-saudara ngurus mama kita jadi gak sampai. Ya ngurusin orang lain susah-susah dibayar, ngurusin mama kita malah bisa dibayar. Maafkan saya. Kita tuh ngurus orangnya itu gak gampang. Sementara Maria menua, ya kalau Yesus umur 30-33 melahirkan Yesus, saudara-saudara anggap saudara-saudara Maria waktu itu masih muda, anggap 22 tahun. Berarti umur usia Maria waktu itu sudah 50 ke atas. Ya anggap 53, 55 kurang lebih seperti itu. Masih cukup baik tapi tidak terlalu baik kondisi kesehatannya berarti. Ya, dan Yohanes disuruh untuk mengurus mama-mama umur 50-an tahun. Agak repot saudara-saudara karena mulai banyak ngomong, ya kalau sudah semakin nggak bisa ngomong malah lebih gampang kadang-kadang. Ya masih punya mau, ya. Namun kita bersyukur ya Maria juga pribadi yang luar biasa baik. Saya yakinkan itu saudara-saudara dia setia sama Tuhan dan seterusnya. Tapi kata kuncinya adalah saudara-saudara, Yesus mempercayai Yohanes untuk urus mamanya sendiri, saudara-saudara. Dan yang indah adalah ketika Yesus memberikan perintah terakhirnya kepada Yohanes. Di atas kayu salib sebenarnya Yesus sudah tidak kasih perintah apapun. Hanya pernyataan-pernyataan.
ya sudah selesai. Ya Bapak ampunilah mereka. Ya sedikit tak menyampaikan aku harus terkena minta apa-apa. Ya perintahnya cuma satu. Minta sama Yohanes urus namanya. Dan saya lihat saudara-saudara bagaimana seorang yang mendapatkan perintah daripada Yesus. Dia melaksanakan perintah itu dengan sangat luar biasa. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-27b, bagian yang sebenarnya sudah kita baca, saudara-saudara dikatakan, dan sejak saat itu, saya ulangi, sejak saat itu, artinya apa sejak saat itu? Dari saat itu sampai seterusnya. Ya bukan waktu itu, kalau waktu itu selesai. Tapi kalau sejak saat itu berarti apa? Sejak hari itu dan seterusnya. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, saya terkritik secara untuk mengerti bagaimana tanggung jawab Yohanes untuk mengurus namanya Yesus. Serius atau enggak mengurusinya gitu lah. Dan saya mencek saudara-saudara akan tradisi gereja mula-mula yang mencatat pelayanan para rasul dan sempat mencatat saudara-saudara pelayanan daripada murid-muridnya para rasul. Yohanes itu ternyata saudara-saudara dalam pelayanannya dia akhirnya menggembalakan di kota Efesus. Ya Efesus kemungkinan sekali saudara-saudara sempat Petrus ke sana, tapi yang kemudian membesarkan adalah Paulus. Lalu kemudian Timotius juga ada ke sana, saudara-saudara. Ya lalu belakangan saudara-saudara Yohanes di sana. Ya saudara-saudara menjadi sokok guru ya di kota Efesus, sebuah kota yang sangat penting karena dia adalah pusat untuk penginjilan ke Asia. Ya jadi ada melewati sebuah lautan yang memisahkan saudara-saudara yang di sini adalah wilayah Makedonia dan seterusnya. Di sini yang kiri ya kalau sana ya sebelah itunya adalah sebelah timurnya adalah bagian Asia, adalah pusat pelayanan untuk melayani wilayah Galatia sampai ke Asia dan seterusnya saudara-saudara. Itu jadi pusat. Dan ada sebuah pusat saudara-saudara juga pusat kebudayaan, pusat perdagangan, pusat politik, sehingga dibutuhkan saudara-saudara pelayanan yang sangat serius memenangani akan kota Efesus ini. Dan belakangan saudara-saudara kita mendapatkan catatan bahwa Yohanes akhirnya menetap di sana. Dia memiliki sebuah rumah saudara-saudara di sana, ya saya punya catatannya. Ya dipercaya saudara-saudara rumah yang dimana dia menetap adalah yang di atas bukit Budagi, ya di atas bukit Koresos, ya di atas gunung Koresos, saudara-saudara. Kalau Anda ke wilayah Efesus sekarang, ya itu rumah masih ada, saudara-saudara. Ya untuk diabadikan, saudara-saudara. Ya the House of Virgin Mary, ya. Lalu kemudian saudara-saudara di sana dia punya melayani. Yohanes masih keliling kemana-mana. Ya dia masih lakukan pekabaran Injil kemana-mana. Omong-omong, saudara-saudara ada banyak kisah perjalanan Yohanes dalam pelayanannya yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai dia dengan banyak tanda-tanda dan mujizat, saudara-saudara. Ya, dan mujizat yang sering kali kita dengar adalah ketika dia ditangkap oleh Kaisar Romawi, lalu kemudian mau dihukum dengan cara dibunuh, dengan cara apa? Yang pertama kali mau dibunuh dengan cara direbus. Hidup-hidup. Jadi minyak besar, kuali besar diisi minyak, lalu dipanaskan, lalu Yohanes saudara-saudara nyemplung di sana. Dan mujizat Tuhan terjadi, ya tercatat dengan baik saudara-saudara dokumennya bagaimana Yohanes di dalam digoreng ya kan itu minyak sebenarnya. Ya dia bisa lolos dari maut kuri yang tidak menempuh, lalu kemudian dia keluar. Ya yang eksekusi kaget ketakutan, akhirnya ujungnya di penjara aja, lalu kemudian dibuang aja ke Pulau Patmos. Ya sebuah lokasi tempat pertambangan sebetulnya, ya yang sangat keras dan tandus di sana, saudara-saudara, dan Yohanes dibiarkan di sana selama berapa tahun lalu kaisarnya mati, saudara-saudara, dan ketika kaisar mati, Yohanes mendapatkan pembebasan balik ke Efesus lagi. Ya satu-satunya rasul yang meninggal dengan keadaan yang sangat baik di kota Efesus. Maria ketika Yohanes sudah tua, Yohanes umurnya 98 sampai 100 tahun. Ya, tua sekali betul. Ya, dia meninggal sekitar tahun 98 Masehi. Ya, dia ikut Yesus, anggap ya dia kan rasul yang paling muda ya, atau 20-an tahun sekian. Ya,
Jadi kalau dihitung dengan Yesus kan pelayanan umur 30, betul kan ya? Yesus pelayanan umur 30, ya berat. Yohanes mungkin waktu dipanggil umur 20-an something lah, 22, 23, 24, 25, ya. Jadi kalau umur 25 berarti kalau dikurangi umurnya Yesus 30, Masehinya kan 5 Masehi ya sebenarnya, bukan 0 Masehi ya waktu Yesus lahir ya. Kurang lebih 98 tahun, 100 tahun. Atau ngomong 102 tahun. Ya tergantung cara hitungnya, saudara-saudara, dan cara hitung natalnya di tahun berapa. Tapi catatan Yesus meninggal itu ada Masehinya, ya tahunnya. Malah ngomongin kematian Yesus kenapa? Lama ya, betul lama. Maria sudah gak ada, ya Maria sudah meninggal. Ya, jadi tidak merasakan situasi yang penuh dengan petualangan dari kehidupan daripada Rasul Yohanes. Namun Rasul Yohanes, saudara-saudara, sampai akhir hayatnya Maria, dia openi ibunya Yesus. Saudara, ini adalah sebuah bahwa seringkali itu Tuhan memberikan kepercayaan pada kita. Cuma kita nggak menyadari sebagai sebuah kepercayaan. Lalu kalau Anda dipercayai ngurus orang tua, apalagi orang tua kandung ya itu adalah sebuah kepercayaan, bukan beban. Sama-sama katakan bukan beban. Bukan beban, itu kepercayaan. Di dalam segala kesibukan Yohanes, dia opening, dia ngerawat akan mamanya. Ya, dia rawatkan mamanya dengan baik. Ya, itu sebabnya ini ada catatannya ya. Jadi Yohanes itu punya murid namanya adalah Polikarpus punya murid namanya adalah Irenaeus yang catat. Ya kehidupan Yohanes, ya dan juga saudara-saudara akan apa yang terjadi pada Maria. Jadi dicatat. Ya, jadi saudara-saudara ini bukan beban, tanggung jawab. Suami sama istri juga sama. Ya, jangan kita pandang saudara-saudara, ini mah beban. Ini adalah tanggung jawab. Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita masing-masing yang berbeda. Namun saudara-saudara adalah sebuah tanggung jawab yang indah. Katakan tanggung jawab yang indah. Indah. Yohanes saudara-saudara tidak salah. Ya, maksudnya Yohanes tidak salah dipercaya oleh Yesus. Ya, Yesus tidak salah mempercayakan pada Yohanes. Yohanes juga dikenal sebagai rasulnya. Akhirnya kita kenal sebagai rasulnya penuh kasih. Ya, menjelang masa tuanya, saudara-saudara kalau dia pelayanan dari satu tempat ke tempat lain, dia digotong pakai tandu. Ya, pakai tandu, tandunya kemungkinan duduk. Ya, belakang ini juga ada yang mengatakan sedang terbaring gitu ya. Dan sambil jalan, saudara-saudara kalau ketemu orang dia cuma ngomong, hendaklah kau saling mengasihi, hendaklah kau saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, dan Yohanes memang dikenal sebagai rasul yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, momen Paskah adalah sebuah momen yang sangat penting untuk mengingat saudara-saudara akan kasih sejati. Saya betul pelayannya. Kok bilang? Momen yang penting saudara-saudara untuk melihat akan kasih sejati dari Yesus. Bukan kasih yang egois, bukan kasih saudara-saudara yang menuntut, namun kasih saudara-saudara yang memberi. Kalau kita mengasihi nanti digoncang dikit, lupa. Yesus tidak pernah sedikit pun meminta perhatian, bahkan di momen yang dia paling butuh perhatian. Kalau dia mengatakan saudara, aduh tolong, kita bisa paham. Dia lakukan. Dia selalu melihat semuanya dengan penuh kasih. Dan saudara-saudara adalah pentingnya kita menyatakan keluarga rohani. Ya jangan pernah lupakan keluarga rohani kita. Ya terus bangun keluarga rohani kita. Dan terakhir, kalau Tuhan mempercayai kita apapun, ya entahkah dalam urusan keluarga, entahkah dalam urusan pelayanan di gereja, entahkah dalam urusan di tengah-tengah masyarakat, ya bagaimanapun dan apapun yang dipercayakan Tuhan, lakukan baik-baiknya. Jangan sekali-kali, tapi tanggung jawab yang indah. Amin. Mari tundukkan kepala yang banyak kepada Tuhan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali
bahwa kami ini adalah satu keluarga Allah yang diikat oleh kasih-Mu yang luar biasa. Bagaimana Kristus telah mengasihi kami semuanya. Biarlah kasih itu kami nyatakan di dalam kasih keluarga Allah di tempat ini, Tuhan. Dan kami bersyukur diingatkan bahwa kami boleh merawat orang-orang di sekeliling kami. Terlebih orang-orang yang mengasihi Engkau, Tuhan, dalam keluarga Allah ini. Dan biarlah kami dipakai oleh Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing di dalam pelayanan di tempat ini maupun di keluarga. Kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena Engkau mengasihi kami, bukan satu beban pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, tetapi kami merupakan bentuk kasih kami kepada Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, bukan satu beban yang harus kami lakukan, Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan mengajar kami sungguh-sungguh untuk kami melakukan dengan penuh sukacita, damai sejahtera setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu di dalam gereja-Mu di tempat ini maupun di keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Musa David yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih luas lagi di dalam melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan pelayanan itu, terlebih di GKPJ Taman Kencang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada